teman-teman semuanya, welcome in my learning video bersama saya Aprianti Elsyafanomi. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis biaya diferensial. Sesungguhnya, analisis biaya diferensial ini masih ada kaitannya dengan video saya sebelumnya, yaitu analisis biaya volume dan laba. Jadi, analisis biaya diferensial ini sangat cocok sekali diterapkan di perusahaan yang menganut cost leadership. Lalu, apa itu biaya diferensial? Sebelum kita masuk ke biaya diferensial, saya ingin mengingatkan kepada kalian satu hal, bahwa saya akan memberikan contoh sepanjang penganalisaan biaya diferensial ini terkait dengan perusahaan manufaktur. Sengaja saya mengambil biaya yang ada di perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur sendiri memiliki kompleksitas biaya yang begitu beragam dan kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Ada dua biaya yang bisa dikelompokkan secara besar di dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah biaya variabel dan yang kedua adalah biaya tetap. Biaya variabel selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan jumlah yang diproduksi maupun jumlah barang yang kita lakukan penjualan. Sedangkan biaya tetap itu sendiri tidak akan pernah berubah nilainya, disesuaikan dengan biayanya terhadap jumlah yang diproduksi ataupun produk yang kita lakukan penjualan. Sehingga sepanjang periode biaya tetap nilainya akan tetap konstan ataupun sama. Dari hal-hal seperti ini yang merupakan karakteristik ataupun sifat dari biaya variabel maupun biaya tetap, ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menganalisa di dalam penganalisaan biaya diferensial. Sehingga apabila kita tarik kesimpulan, perusahaan yang menganut cost leadership selalu pasti akan menggunakan karakteristik dan perilaku dari biaya-biaya tersebut untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada di perusahaan tersebut. Salah satunya menggunakan analisis biaya diferensial. Sekarang, apa itu biaya diferensial? Jadi biaya diferensial adalah perbedaan biaya dari sejumlah alternatif pilihan yang dipilih oleh perusahaan. Seorang akuntan akan menyebutkan nama tersebut sebagai perbedaan biaya tersebut disebut dengan biaya diferensial. Sedangkan biaya diferensial juga memiliki istilah yang lain ketika dihadapkan pada seorang ekonom. Biasanya seorang ekonom akan menyebutnya sebagai biaya marginal. Perbedaan biaya atas jumlah alternatif tersebut akhirnya akan mengakibatkan istilah tersebut juga mengalami perbedaan, seperti sebutan untuk biaya dekremental dan biaya inkremental. Ketika biaya diferensial mengalami kenaikan terhadap alternatif pilihan yang ada, maka biaya tersebut disebut biaya inkremental. Tetapi ketika terjadi penurunan, maka disebut dengan biaya dekremental. Nah, lalu biaya diferensial ini sangat penting untuk mengambil keputusan di dalam manajemen. Hal yang perlu kalian ketahui bahwa untuk menentukan kategori biaya diferensial itu bukanlah sembarangan, tetapi biaya diferensial bisa dikategorikan kepada biaya-biaya yang penting dan juga relevan karena biaya tersebut terkait dengan biaya-biaya yang akan terjadi di masa depan. Contohnya saja seperti apabila kita menentukan biaya yang terjadi di masa depan, maka kita harus menentukan terlebih dahulu didasarkan pada data historis. Meskipun data historis tidak bisa dikatakan sebagai biaya diferensial, tetapi data historis sebagai data pendukung untuk menentukan berapa besarnya biaya diferensial atau biaya relevan. Biasanya biaya diferensial ini terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi saat ini atau out of pocket. Sedangkan biaya yang tergolong sunk cost atau biaya yang sudah terjadi di masa lampau itu tidak bisa dikategorikan kepada biaya diferensial. Contohnya saja seperti biaya penyusutan. Ketika kita dihadapkan pada perhitungan penyusutan suatu aktiva, yang mana aktiva tersebut merupakan aktiva tetap yang dinilai menggunakan metode garis lurus, sehingga nilainya nanti akan tetap konstan dari satu periode ke periode yang lain. Sehingga biaya penyusutan tersebut tidak bisa dikatakan biaya diferensial atau biaya relevan. Nah, hal-hal seperti itu ya harus kalian tahu bahwa tidak semuanya biaya diferensial itu bisa diambil dari data historis ataupun sunk cost. Ketika biaya diferensial itu juga tidak memberikan alternatif perbedaan yang beragam kepada sejumlah alternatif pilihan, maka biaya diferensial tidak bisa dikatakan sebagai kategori biaya diferensial.
Baiklah, supaya lebih jelas lagi untuk pengaplikasiannya mengenai biaya diferensial, mari kita lihat sama-sama tentang manfaat dari analisis biaya diferensial terlebih dahulu, supaya Anda lebih yakin. Berikut adalah manfaat dari analisis biaya diferensial. Yang pertama adalah menerima pesanan tambahan. Yang kedua, menurunkan harga pesanan khusus. Dan yang ketiga, keputusan untuk memproduksi sendiri atau kamu beli. Dan yang keempat adalah keputusan untuk menutup fasilitas tertentu di dalam suatu perusahaan. Yang kelima adalah keputusan untuk memproses lebih lanjut ataukah tidak terhadap suatu produk tertentu yang sudah dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah keputusan bauran produk. Dari macam-macam manfaat yang sudah saya jelaskan mengenai perhitungan analisis biaya diferensial ini, kalian akan saya berikan ilustrasinya terhadap keterkaitan satu persatu kasus tersebut. Nah, berikut ini bisa dilihat ya, ketika kita dihadapkan kepada suatu keputusan, apakah perusahaan harus menerima pesanan tambahan ataukah tidak. Biasanya hal ini terjadi ketika kita bertemu dengan customer kita, dan customer kita merupakan customer yang sudah memiliki ikatan dengan kita. Oleh karena itu, sangat sulit sekali bagi perusahaan untuk melakukan penolakan, sekalipun pesanan tambahan tersebut harganya dibanderol lebih rendah dibandingkan harga semula. Nah, bisa kalian lihat di sini contoh kasusnya ketika penjualan awal sebesar 10.000 unit dengan penjualan sebesar 140 juta, dengan total biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, sehingga menghasilkan laba usaha sebesar 23 juta. Itu ketika penjualan dengan harga normal. Namun ketika customer kita yang cukup loyal ini menawarkan untuk meminta kita membuat pesanan tambahan dengan sejumlah 6.000 unit, dari sinilah yang harus kita lakukan, menerimakah atau kita menolak keputusan dari customer tersebut, keinginan dari customer tersebut. Sebenarnya keputusan itu kembali lagi kepada perusahaan. Tentunya dengan menggunakan analisis biaya diferensial, kita akan kembali lagi kepada sifat dan karakteristik dari setiap biaya. Apakah kita ingin melanjutkannya ataukah tidak. Jadi bisa dilihat di sini, penjualan tambahan 6.000 unit yang akhirnya oleh perusahaan setelah dilakukan analisis biaya diferensial, maka perusahaan menyatakan untuk tetap menerimanya. Sehingga penjualan untuk 6.000 unit menjadi 60 juta, dengan biaya bahan langsungnya tentu saja berbeda, tidak sama dengan penjualan awalnya yaitu 20 juta. Jadi kita hanya mengambil 12 juta saja karena yang diproduksi hanya sebesar 6.000 unit. Jadi jauh lebih rendah 4.000 unit dibandingkan penjualan awal. Dan perubahan di sini bisa kita lihat juga, perubahan hanya terjadi pada biaya variabel, yang mana notabene tadi saya katakan bahwa biaya variabel itu akan berubah sesuai dengan jumlah produk yang kita produksi atau sejumlah dengan jumlah produk yang kita lakukan penjualan. Sehingga untuk biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi tetap saja tidak ada tambahan. Karena dengan penjualan 10.000 unit sebenarnya masih di bawah kapasitas normal perusahaan. Sehingga nilai untuk biaya tetap tidak perlu dilakukan penambahan ketika perusahaan memutuskan penjualan tambahan sebesar 6.000 unit. Sehingga di kondisi penjualan tambahan sebesar 6.000 unit, perusahaan juga masih mendapatkan laba sebesar 12 juta. Sehingga apabila kita mau menggabungkan penjualan awal sebesar 10.000 unit dengan penjualan tambahan sebesar 6.000 unit, maka penjualan totalnya adalah sebesar 16.000 unit. Dan kita lakukan perhitungan atas penjualan sebesar 200 juta, besaran laba usahanya adalah sebesar 35 juta. Jadi lebih menguntungkan ya ketika kita akhirnya memutuskan untuk menerima pesanan tambahan dari customer kita. Kemudian kasus ilustrasi yang kedua, ketika manajemen perusahaan dihadapkan kepada keputusan haruskah menurunkan harga untuk pesanan khusus. Karena untuk pesanan khusus tentu saja memiliki spesifikasi yang khusus juga, seperti bentuknya, ataukah warnanya, atau ada aksesoris tambahan, ataukah juga malah menyewa mesin tambahan, sehingga itu membutuhkan dana-dana tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dibandingkan perusahaan harus menghasilkan produk utama yang tunggal. Nah, hal-hal pertimbangan seperti ini terkadang juga mengakibatkan perusahaan untuk berpikir dua kali apakah harus menerima pesanan tambahan, pesanan khusus ini ataukah tidak.
Nah, contohnya saja di ilustrasi ini kita bisa lihat ada PT Cemerlang Sejati yang memang kapasitas produksinya itu 140.000 unit per tahun. Tapi sampai bulan Oktober masih dipakai 100.000 unit sehingga masih tersisa kapasitas yang menganggur sebesar 40.000 unit. Harga jualnya sebesar 15.000 unit untuk penjualan yang normal, namun ada PT Mitra Karya yang meminta pesanan khusus sebanyak 40.000 unit dengan harga jual seharga 12.000 per unitnya. Dengan ada pesanan khusus di sini perlu digarisbawahi adalah aksesoris yang berbentuk aksesoris tambahan serta kemasannya yang dibanderol harganya adalah 1.200 per unitnya. Serta sewa mesin yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 32 juta. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Nah, bisa kita lihat sama-sama di sini ya. Untuk menurunkan harga pesanan khusus, nah, di sini ada penjualan awalnya sebesar 100.000 unit. Ketika 100.000 unit, laba usaha perusahaan sebesar 330 juta. Dan ketika ada penjualan tambahan sebesar 40.000 unit yang termasuk pesanan khusus tersebut, nah, perlu dilakukan penyesuaian khususnya hanya untuk biaya variabelnya saja yang perlu kita lakukan penambahan sesuai dengan tambahan unit untuk pesanan khusus. Tapi selebihnya untuk biaya tetap di penjualan sebesar 40.000 unit untuk pesanan khusus kita tidak perlu melakukan perubahan lagi. Sehingga di kondisi ini perusahaan mendapatkan laba sebesar 80 juta. Apabila kita total dari 100.000 unit dengan 40.000 unit, penjualan totalnya adalah sebesar 140.000 unit dengan laba usaha mencapai 410 juta rupiah. Analisis biaya diferensial juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan apakah perusahaan akan memproduksi sendiri produk tersebut ataukah membeli dari pihak lain. Contohnya saja di ilustrasi ini, ketika mitra usaha kapasitas produksinya sebesar 100.000 unit per tahun, menjual ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia seharga 15.000 per unit dengan jumlah sebesar 100.000 unit. Namun PT Panamera juga memproduksi hal yang sama, produk yang sama dengan PT Mitra Usaha dengan harga jual yang ditawarkan sebesar 9.500 per unitnya. Lalu sekilas kita melihat bahwa terlihat menguntungkan ketika kita melakukan pembelian terhadap supplier kita atas produk tersebut. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk melakukan pembelian. Namun tidak selamanya seperti itu adalah merupakan hal yang baik. Kita harus mendasarinya dari hasil keputusan perhitungan menggunakan analisis biaya diferensial. Jadi bisa kita lihat sama-sama di ilustrasi ini bahwa ketika perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri, maka penjualan sebesar 1,5 M akan menghasilkan laba usaha sebesar 330 juta. Namun ketika perusahaan memutuskan alternatif pilihan yang lain seperti membeli dari pihak lain yaitu PT Panamera, sehingga di sini ada kondisi ketika mesin tidak digunakan sama sekali. Namun ketika mesin tidak digunakan sama sekali, itu artinya tidak ada kegiatan produksi. Apabila tidak ada kegiatan produksi, namun perusahaan harus tetap melakukan pembayaran terhadap sejumlah biaya tetapnya. Biaya variabel memang bisa ditekan, alias tidak bisa kita keluarkan, tidak perlu kita keluarkan. Namun untuk biaya tetapnya, kita tetap harus melakukan pembayaran sekalipun mesin tidak kita gunakan. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tetap mendapatkan laba, namun labanya tidak sesignifikan ketika kita memproduksinya sendiri, yaitu sebesar 180 juta saja. Sedangkan ketika kita memutuskan untuk melakukan alternatif yang lain seperti mesinnya disewakan misalnya seharga 200 juta, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi sekalipun mesin tersebut tidak digunakan untuk memproduksi produk kita itu sendiri. Sehingga sebesar laba usahanya 380 juta. Namun ketika perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri produknya dan juga melakukan produksi ekstra sebanyak 40.000 unit yang masih di dalam batas kapasitas normal, maka perusahaan akan jauh lebih diuntungkan. Di sini kita memang mengeluarkan biaya variabel seharga biaya produksi ekstranya dan juga produksi normalnya beserta pembayaran terhadap sekelompok biaya tetapnya. Namun laba usaha yang didapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan kita membuat sendiri ataukah kita membeli dari supplier kita, yaitu sebesar 460 juta rupiah.
Hal-hal yang lain yang bisa kita dapatkan dari manfaat dari penggunaan analisis biaya diferensial ini adalah keputusan untuk meneruskankah atau menghentikan kegiatan operasional di suatu perusahaan. Contohnya saja ketika kita dihadapkan pada kondisi perusahaan tidak mengalami keuntungan sama sekali, tetapi malah terus-menerus mengalami kerugian. Ketika perusahaan memutuskan untuk tetap terus beroperasi, rugi usahanya sebesar 120 juta di kasus ini. Hal ini pasti akan mendorong pihak manajemen dihadapkan pada kenyataan atau alternatif pilihan memutuskan haruskah kita terus beroperasikah ataukah kita menutupnya. Dengan menggunakan analisis biaya diferensial, kita bisa melihat manakah yang jauh lebih menguntungkan dari sisi kita. Apabila kita terus beroperasi, tentu penjualan yang hanya sebesar 1M 50 juta dengan kita harus membayar biaya variabelnya dan juga biaya tetapnya, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 120 juta di ilustrasi ini. Namun ketika manajemen memutuskan untuk ditutup dalam hal ini bukan dilikuidasi selamanya, tapi hanya ditutup saja tanpa ada kegiatan operasional, maka perusahaan harus masih tetap melakukan pembayaran terhadap biaya tetapnya. Hal ini malah mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar, yaitu sebesar 370 juta rupiah. Lalu apabila posisinya kita memilih alternatif ditutup, tetapi ada sebagian mesin-mesin yang menganggur, kita lakukan kegiatan penyewaan terhadap mesin-mesin tersebut sebesar 175 juta, maka kondisi ini jauh lebih menguntungkan dari sisi kita, sehingga kerugian itu masih tidak terlalu besar. Kerugian hanya mencapai 84 juta karena ada biaya-biaya tetap yang memang harus dibayar. Namun apabila dari pihak manajemen malah memutuskan biaya-biaya tetap tersebut dikurangi atau hanya dibayar sebesar 70% saja, maka ini akan jauh lebih menguntungkan. Dan apabila memutuskan tidak melakukan penyewaan terhadap mesin-mesin yang menganggur, tetapi biaya tetapnya di kegiatan ini hanya dibayar sebesar 40% saja, hal itu akan jauh lebih menguntungkan lagi, ya, dibandingkan apabila kita terus melakukan kegiatan produksi. Manfaat yang lainnya, selain kita memutuskan untuk melanjutkan terus beroperasi ketika perusahaan mengalami kerugian keputusan-keputusan yang lain dihadapi pada ketika perusahaan haruskah menjual langsung produk yang diproduksinya ataukah kita perlu melakukan proses lebih lanjut terhadap produk yang kita produksi. Hal-hal seperti ini juga bisa kita manfaatkan analisa biaya diferensial untuk memutuskannya. Kita bisa lihat dalam kasus ini, ketika ada sebuah perusahaan PT Sandang Indah yang kapasitas produksinya maksimal 100.000 unit dengan harga jual 45.000 unit. Produk lanjutannya adalah pakaian anak, pakaian pria dewasa, dan juga pakaian wanita. Sesungguhnya, apabila kita menerapkan dan mengaplikasikan analisis biaya diferensial, kita bisa lihat di ilustrasi ini. Ketika perusahaan menjual langsung produk tersebut, maka penjualannya sebesar 4,5M. Dan dengan membayar segala macam biaya variabel maupun biaya tetapnya, laba usahanya sebesar 700 juta rupiah. Kemudian ketika perusahaan memproses dalam bentuk pakaian, jadi ada proses lebih lanjut yang akan dilakukan terhadap produk tersebut menjadi keluarannya pakaian anak, pakaian pria maupun pakaian wanita, tentu harga jualnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan produk dasarnya. Sehingga untuk pakaian anak sebesar 5,7M, pakaian pria sebesar 6M, pakaian wanita sebesar 6M. Tentu saja untuk biaya variabelnya juga akan menyesuaikan dengan tingkat kesulitan dari produksi pakaian anak, pakaian pria, dan juga pakaian wanita, serta jumlahnya dari produk tersebut. Sedangkan biaya tetapnya, karena masih di bawah kapasitas normal, biaya tetap akan berlaku sama seperti ketika produk tersebut diproduksi dalam bentuk dasarnya. Sehingga ketika perusahaan tersebut memproses dalam bentuk pakaian anak, perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar 1M 270 juta, sedangkan untuk memproduksi pakaian pria, laba usaha sebesar 1M 775 juta, dan untuk pakaian wanita sebesar 1,7M. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal
yang lain yang bisa kita ulas di analisis biaya diferensial ini. Salah satunya adalah hubungannya terhadap titik impas. Cukup banyak manfaat yang bisa kita dapat dari penganalisaan biaya diferensial. Namun, ketika Anda dihadapkan kepada menerima pesanan khususkah atau menerima pesanan tambahan, maka Anda harus mengetahui titik impasnya terlebih dahulu. Jadi disinilah ada keterkaitan antara analisa biaya diferensial dengan titik impas. Sehingga dari kasus-kasus yang sudah saya sampaikan di sini, saya tampilkan ilustrasinya ketika Anda bisa mengetahui data-data tentang berapa besarnya biaya tetap total, berapa besarnya biaya variabel per unit, dan berapa besarnya harga jual, maka Anda bisa mengetahui berapa nilai penjualan untuk mencapai titik impas. Dan di situ juga Anda juga harus bisa melakukan perhitungan dengan membaginya ke dalam unit yang dijual untuk mengetahui berapa besarnya produk yang harus dicapai atau harus dijual ketika berada di titik impas. Ketika perusahaan sudah mencapai titik impasnya, maka untuk kasus menerimakah pesanan tambahan atau menerimakah pesanan khusus terhadap produk-produk tertentu yang memang membutuhkan biaya tambahan seperti aksesoris tambahan yang butuh biaya tambahan, kemudian untuk penyewaan mesin yang terkait dengan pesanan tambahan, pesanan khusus misalnya. Tentu perusahaan yang akan mampu menentukannya, asalkan perusahaan sudah mencapai di titik impasnya terlebih dahulu. Itu sudah merupakan titik aman. Hal yang lain yang bisa diaplikasikan yang ada kaitannya dengan analisis biaya diferensial adalah pengaruh laba terhadap anggaran laba. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan melakukan ekspansi supaya melebarkan sayapnya, mengembangkan usahanya, supaya bertahan hidup, supaya bisa memenangkan persaingan, dan masih banyak lagi tujuan-tujuan perusahaan yang lain. Tapi yang perlu diketahui adalah anggaran laba selalu dibuat oleh perusahaan sedetail dan serinci mungkin. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa anggaran perusahaan kadang membuat seseorang menjadi depresi karena terlalu tinggi ekspektasinya. Disinilah analisis biaya diferensial bisa memberikan kepada kita informasi bahwa sesungguhnya anggaran laba atau anggaran perusahaan yang sudah dirancang sebelumnya paling tidak disesuaikan serealistis mungkin supaya pihak manajemen tidak merasa kesulitan untuk melakukan pencapaian dan pengaplikasian terhadap anggaran-anggaran yang ada. Tentunya menggunakan titik impas terlebih dahulu untuk menentukan berapa nilai minimal dalam pembuatan anggaran laba tersebut. Sehingga ketika kalian membuat anggaran laba yang terlalu tinggi nilainya, terlalu muluk nilainya, maka bisa dilakukan penyesuaian atau adjustment ketika di tahun berikutnya. Hal ini kita sesuaikan dengan realisasinya di lapangan. Sekalipun tidak bisa sama persis dengan realisasi di lapangan karena ini berbentuk anggaran, tetapi perbedaan tersebut diberikan perbedaan yang tidak terlalu mencolok. Sehingga ekspektasi dengan realisasi tidak akan terlalu berbanding jauh dari kenyataan. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisis biaya diferensial. Saya harap ilmu yang saya sharekan kepada kalian semua ini bisa bermanfaat. See you on my next video. Bye-bye.